Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sufi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zistia. Justia. Aposka. Hari ini kita mau ngapain sih? Kok kita bikin video-videoan begini sih? Nah, itu dia. Hari ini kita mau membahas mengenai Al-Quran sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Wah, sangat bermanfaat dong ya. Jadi, buat semuanya, tonton sampai habis ya, jangan sampai ketinggalan. Oh iya, tapi nih ya, kita di sini bukan cuma berdua doang loh. Di sini kita juga ada 2 teman kita lagi. Jadi, total hari ini kita ada berempat. Oh iya, bener banget. Hari ini kita ada Salma dan Jasmine juga. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk Salma dan Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sufi dan Zistia yang telah membuka presentasi kali ini. Ketemu lagi, saya Salma Eviza Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Jasmine Ramadan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jasmine dan Salma. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya ya. Materi pertama adalah sejarah turunnya Al-Quran. Sejarahnya turunnya Al-Quran ini akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Salma. Untuk Salma, waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sufi dan Zistia yang telah membuka presentasi kali ini. Ketemu lagi, saya Salma Eviza Putri. Saya hari ini ingin membahas tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berangsur-angsur. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran yang sering kita temui, yang sering kita baca sehari-hari, urutan ayat dan surahnya bukanlah sesuai dengan urutan mereka turun, melainkan sesuai apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW baca ketika beliau sholat maupun di luar sholat. Para sahabat juga setuju bahwa pembukuan ini tidak akan disusun sesuai urutannya. Adapun lokasi turunnya Al-Quran ada di 2 tempat, yaitu di Mekah dengan 86 surah selama 13 tahun. Surat ini tergolong dengan surat Makkiyah. Lalu yang tempat kedua adalah di Madinah dengan 28 surah selama 10 tahun. Surat ini digolongkan sebagai surat Madaniyah. Untuk selalu menjaga kemurnian Al-Quran, Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya selalu mengulang hafalan mereka. Bahkan di tahun terakhir menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau masih sempat menghafal Al-Quran sebanyak 2 kali. Dipimpin oleh Zaid bin Sabit dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang telah dituliskan oleh para sahabat Nabi di batu, di kulit pohon, di kulit hewan, dan lain sebagainya. Setelah dibukukan dan dikumpulkan, Al-Quran ini disimpan oleh Abu Bakar hingga ia meninggal, lalu diserahkan kepada Umar bin Khattab, lalu disimpan hingga ia meninggal, lalu diturunkan kepada anaknya Hafsah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, untuk pertama kalinya Al-Quran digandakan dan didistribusikan. Hal ini karena Islam telah tersebar luas hingga ke Iran. Lalu penggandaan dan pendistribusian ini dilanjutkan oleh Huzaifah bin Yaman. Oke, terima kasih. Segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Lalu presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Jasmine Ramadan. Terima kasih atas penjelasannya Salma, dan terima kasih juga untuk Zistia atas izin waktu dan tempatnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran merupakan dasar
hukum Islam dan syariat Islam yang memiliki manfaat bagi kita semua. Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang dipercaya menerima mukjizat Al-Quran yang bertugas untuk mengamalkan, menafsirkan, dan menyampaikan Al-Quran. Sebelum Al-Quran, ada beberapa kitab Allah yang juga diturunkan kepada para nabi. Contohnya itu seperti kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur. Kitab-kitab tersebut itu sebelumnya hanya ditujukan kepada umat manusia pada zaman itu saja. Sedangkan berbeda dengan Al-Quran yang digunakan sampai akhir zaman. Selanjutnya adalah fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah sebagai petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran itu memberi petunjuk bagi para umatnya agar bisa hidup di jalan yang lurus. Hal yang dimaksud adalah manusia harus hidup dengan baik dan benar, sebagaimana di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan mana yang salah dan mana yang benar. Yang kedua adalah menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat sebelumnya. Isi Al-Quran itu terdapat cerita-cerita dari masa lalu yang kemudian berdasarkan kisah para umat terdahulu kita bisa belajar agar kita tidak mengulangi kesalahan yang mereka buat di masa lalu. Yang ketiga adalah tuntutan dan hukum menjalani kehidupan. Al-Quran berisi mengenai hukum dan tuntutan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran mengatur bagaimana tentang berhubungan dengan orang lain, berdagang, warisan, dan zakat, dan masih banyak lagi. Adapun fungsi Al-Quran dalam agama Islam diantaranya yaitu yang satu adalah Al-Huda atau yang artinya petunjuk. Al-Quran itu memiliki 3 posisi sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk manusia secara umum, lalu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah Al-Furqan atau pemisah. Al-Quran sebagai pemisah adalah memisahkan antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Yang ketiga adalah Al-Ashifa yang artinya obat. Al-Quran bisa menjadi obat bagi segala penyakit mental di mana membaca dan mengamalkannya bisa terhindar dari berbagai sakit hati atau penyakit mental. Yang ketiga adalah Al-Mau'izah atau nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan mengenai kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang terdapat di Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang dan masa selanjutnya. Baik, sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Zistia. Dan saya Jasmine mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan yang pertama yaitu mendapat pahala berlipat. Memiliki banyak keistimewaan. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa orang yang membaca 1 huruf ayat Al-Quran akan diberikan balasan oleh Allah 10 kali lipat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat 1 kebaikan. Dan dari 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai 1 huruf. Akan tetapi, alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Yang kedua, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungannya serta mengamalkannya setiap hari. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan hati. Sebagaimana dituangkan dalam surah Al-Isra ayat 82 bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi obat segala macam penyakit kejiwaan. Sehingga keutamaan membaca Al-Quran di rumah ataupun di masjid akan mendapatkan ketenangan jiwa. Yang keempat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Keutamaan membaca Al-Quran dengan tartil akan mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Yang kelima, dihadiri malaikat. Rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran akan dihadiri malaikat. Penghuni rumah akan merasa bahwa rumahnya menjadi luas dan sejuk. Yang keenam, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Yang dimaksud adalah manusia harus hidup dengan baik atau menjauhi larangan-larangan yang sudah diperintahkan oleh Allah. Dan terus bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan nabi-nabi lainnya yang diberikan mukjizat seperti berbicara dengan binatang, menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya, Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Sampai di sini penjelasan mengenai keutamaan dalam membaca Al-Quran. Mengenai materi selanjutnya tentang adab-adab membaca Al-Quran akan dibacakan atau disampaikan oleh Sufi. Kepada Sufi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk Justia penjelasannya. Oke, saya lanjut ya. Di sini saya akan membahas tentang adab-adab pembaca Al-Quran. Apa aja sih? Jadi adab-adab pembaca Al-Quran itu banyak sebenarnya. Tapi saya rangkum menjadi hanya 7 ya guys. Oke, yang pertama itu dalam keadaan suci. Maksudnya apa sih? Dalam membaca Al-Quran, kita dianjurkan dalam keadaan suci. Maksudnya itu, jadi harus dalam keadaan kita pertama untuk perempuan mungkin jangan dalam keadaan tidak sedang haid. Tapi ada juga ulama yang menjelaskan kalau kita lagi haid boleh membaca Quran dengan syarat itu bukan diniatkan dengan membaca Quran, tapi diniatkan dengan berzikir ya. Nah, dalam membaca Quran ini selain untuk perempuan dalam keadaan tidak haid, juga dalam keadaan berwudu. Jadi sebelum membaca Quran disarankan untuk mengambil wudu dulu ya. Nah, yang kedua membaca dengan pelan, tartil dan tidak tergesa-gesa. Maksudnya apa sih? Jadi ada sebuah hadis riwayat Ahmad, siapa saja yang membaca Al-Quran hatam kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahami. Nah, jadi dari hadis tersebut Rasulullah telah memerintahkan Abdullah ibnu Umar untuk menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu atau 7 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, mereka menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Jadi walaupun jangan hanya karena niat membaca Quran, tapi kalian tidak membaca itu dengan pelan-pelan, cuman hanya buat ajang hatam-hataman. Nah, boleh untuk ajang hatam-hataman, fastabiqul khairat, tapi kita juga harus tahu ya, cara membaca itu dengan pelan-pelan. Karena kalau kita membacanya dengan cepat-cepat bisa mengakibatkan salah pengucapan yang dimana kalau salah pengucapan itu bisa salah arti loh. Nah, yang ketiga, membaca dengan khusyuk. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 109 yang menjelaskan bahwa ketika membaca Quran kita harus keadaan khusyuk, harus khusyuk. Wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khusyula, yang artinya dan mereka menyukur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Saya juga pernah mendengar
Ada seorang yang saking khusyuknya membaca Quran, dia sampai meneteskan air mata. Yang dimana kalau semua udah meneteskan air mata itu tingkat kehusyuannya itu tinggi loh. Dan yang keempat, membaguskan suara dalam membaca Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Di dalam hadis ini dijelaskan, tidak termaksud umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maksud hadis tersebut ini adalah membaca Al-Quran dengan susunan bacaan yang jelas dan terang makhraj hurufnya. Panjang pendeknya bacaan, tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah tajwid. Dan seorang tidak perlu melengok-lengokkan suara di luar kemampuannya. Jadi walaupun kita harus membaguskan suara saat membaca Quran, tapi jangan dilengok-lengokkan suaranya di luar kemampuan kita ya. Yang kelima, dimulai dengan istijah. Artinya, membaca Quran dengan tidak mengganggu orang yang sedang sholat, dan tidak perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras di tempat yang banyak orang. Baca dengan suara yang lirih secara khusyuk. Hal ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi artinya, apabila kamu membaca Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Yang keenam, mengamalkan kandungan Al-Quran. Menghalalkan segala yang dihalalkan di dalam Al-Quran, mengharamkan segala yang diharamkannya, berhenti pada setiap yang dilarangnya, mengerjakan setiap perintahnya, dan mengamalkan setiap ayat-ayatnya. Nah, maksudnya mengamalkan kandungan Al-Quran, selain kita membaca Al-Quran, kita juga harus membaca artinya, dan boleh juga asbabul nuzulnya, yang dimana dari situ kita jadi kayak tahu artinya apa sih. Dari artinya itu nanti kita kayak diterapkan, diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketujuh, terakhir, anjuran untuk selalu mengingat Al-Quran dan memperbaharui bacaan Al-Quran. Mengingat-ingat Al-Quran maksudnya adalah dengan membiasakan diri membaca Al-Quran dan supaya selalu beringat-ingat. Nah, maksudnya karena kita tuh tujuan Al-Quran itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan kan, dengan teman untuk mencapai kehataman. Tetapi, nah, lebih baik dibanding sehari kita membaca langsung semua Al-Quran, semua surat, mendingan kita membacanya itu continue, yang artinya setiap harinya membaca. Nah, kalau emang mau menghatamkan, ya minimal itu seminggu sekali hatam ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan, yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sufi atas penjelasannya. Dan sampailah kita di penghujung pembahasan materi kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.